Namo Buddhaya, salam kebajikan, salam Pancasila. Yang kami hormati Bapak Kepala SMK Negeri Dwaruli, yang kami hormati Ibu Pengajar Praktek CGP Angkatan 8, Ibu Sukita, welcome di SMK Negeri Dwaruli. Yang sama kami hormati Bapak Ibu Staf Dewan Guru SMK Negeri Dwaruli. Pertama-tama marilah kita memanjatkan puji dan syukur kepada Tuhan karena atas berkat dan cinta kasih-Nya pada pagi hari ini. Ya, saya selaku calon guru penggerak boleh bersama-sama dengan Bapak Ibu untuk kita sama-sama mengikuti pendampingan individu kedua untuk calon guru penggerak SMK Negeri Dwaruli Angkatan ke-8. Untuk itu sebagai insan yang Tuhan, mari kita mengawali seluruh rangkaian kegiatan kita pada pagi hari di dalam doa, dan kami mohon kesediaan Ibu Francisca pimpin kita dalam doa. Baik, Bapak Ibu, sebelum kita mulai kegiatan pada hari ini, kita mulai dengan doa. Izinkanlah saya berdoa sesuai kepercayaan saya, Kristen Katolik. Berdoa mulai. Ya Allah Bapa dalam surga, kami mengucap syukur atas kasih setia dan penyertaan Tuhan di dalam kehidupan setiap kami. Bapa dalam surga, terima kasih atas nafas kehidupan yang masih Engkau percayakan kepada kami. Kiranya Bapa Engkau memberkati kegiatan hari ini, dan biarlah kegiatan hari ini boleh menjadi berkat bagi setiap kami yang mengikuti kegiatan ini. Semua itu kami minta dalam nama Kristus Tuhan dan antara kami. Amin. Terima kasih Bu Francisca. Bapak Kepala kami hormati dan seluruh Bapak Ibu guru yang sama kami hormati. Setelah kita masuk dalam acara penyampaian informasi dari Ibu Pengajar Praktek, begitu kepada Ibu Siti, tolong tempat kami. Silakan. Baik, terima kasih atas kesempatannya yang diberikan kami berharap informasi Bapak Kepala Sekolah dan Bapak Ibu Guru. Ini adalah pendampingan individu yang kedua kalinya di sekolah ini kepada guru penggerak satu saudara. Nah, jika dalam CGP kemarin selama proses pendidikan Pak Musa sudah mampu melihat visi dari diri sendiri, hari ini kita akan melakukan diskusi bersama tentang visi dan rangkaian perubahan. Adapun kegiatan ini adalah untuk mendiskusikan tentang cita-cita atau visi dari sekolah terhadap murid di masa yang akan datang. Siswa seperti apa yang dapat diharapkan terjadi sebagai dampak dari proses perubahan pendidikan yang Pak Pusat sedang jalani. Siswa seperti apa di masa mendatang. Nah, dalam kesempatan ini juga kita akan melakukan beberapa susunan acara yang kami itu berangkat dari tujuan diskusi, kemudian merumuskan kalimat rumpan yang akan dilakukan bersama-sama nanti bersama guru penggerak, kemudian mengidentifikasikan perilaku yang mencerminkan akan visi itu sendiri, kemudian mendiskusikan inisiatif perubahan yang dapat dilakukan, yang sekiranya dapat dilakukan di sekolah ini, kemudian penutup. Nah, Bapak Ibu, kita nanti akan memikirkan kira-kira apa yang siswa perlukan sebagai visi. Target kita itu adalah ke siswa. Jadi dalam kesempatan ini kita akan bersama-sama melakukan diskusi tentang melihat kembali visi sekolah yang sudah ada dengan tidak bermaksud untuk merubah sama sekali visi yang sudah berjalan. Bahkan mungkin saya sampaikan, tapi kita akan melihat kembali apakah visi sekolah itu sudah sejalan dengan perubahan, sudah sejalan dengan yang terkenal yang kita harapkan. Apakah sudah berpihak pada siswa, ataukah belum? Nah, itu adalah maksud dari kegiatan kita hari ini. Untuk itu, diskusi sepenuhnya saya serahkan di Pak Ustaz untuk memimpin dalam diskusi bersama Bapak Ibu di sini. Ini saja Pak Ustaz. Baik, kami ucapkan terima kasih kepada Ibu Pengajar Praktek yang telah memberikan informasi dan penguatan berkaitan kegiatan kita pada pagi hari ini. Baik Bapak Ibu yang kami hormati,
Ya, jadi kegiatan pendampingan kali ini terhadap saya selaku CGP Angkatan 8 yaitu tentang visi dan prakarsa perubahan. Bapak Ibu, visi adalah pernyataan atau pandangan jangka panjang yang menggambarkan arah atau cita-cita yang ingin dicapai oleh individu, organisasi atau lembaga atau satuan pendidikan. Di mana visi memberikan panduan dan inspirasi untuk merumuskan tujuan dan strategi yang relevan guna mencapai tujuan tersebut. Nah, berkaitan dengan prakarsa perubahan sekolah biasanya didasarkan pada visi dan tujuan tertentu yang ingin dicapai oleh sekolah dan melibatkan partisipasi aktif dari berbagai pemangku kepentingan. Seperti kalau di satuan pendidikan kita SMK Negeri Dodoli, berarti kepala sekolah, kita guru, siswa, komite, tokoh masyarakat ataupun komunitas sekolah lainnya. Di mana proses perubahan sekolah yang berhasil memerlukan perencanaan yang matang, komunikasi yang efektif, dukungan penuh dari semua pihak terkait dan evaluasi berkala untuk memastikan tujuan perubahan tercapai. Bapak Ibu yang kami hormati, mungkin saat ini saya menampilkan visi kita SMK Negeri 2 Lundi yang masih berjalan dari tahun 2021 hingga kini dengan pernyataan bahwa menciptakan lulusan berprofil pelajar Pancasila yang kompeten dalam bidang agribisnis tanaman dan manajemen perkantoran unggul serta berbudaya lingkungan hidup. Dan pagi hari ini kita akan sama-sama berdiskusi dari visi kita yang sudah terbentuk dari tahun 2021, apakah masih sesuai, masih berpihak kepada siswa, atau dalam diskusi nanti kita ada hal-hal baru yang perlu lagi kita menambahkan, menguatkan dari visi yang sudah ada. Baik Bapak Ibu, kita mungkin melihat di slide ini ada kalimat terumpam. Jadi ada pernyataan kalimat dan ada titik-titik yang harus Bapak Kepala dan rekan-rekan guru mengisi, Kemudian nanti setelah mengisi di stick note dan kita maju dan tempel di papan tulis. Baik, kita mulai dari kalimat terumpam ini berkaitan dengan cita-cita untuk murid. Dari sini yang pertama, kita memimpikan murid-murid yang seperti apa. Yang kedua, kita percaya bahwa murid kita adalah titik-titik. Di sekolah kita, di SMK Negeri 2 Luli, kita mengutamakan apa? Murid di sekolah, di SMK Negeri 2 Luli ini mereka sadar tentang apa? Kemudian kita, warga sekolah, SMK Luli, kita punya keyakinan apa? Kemudian kita dan warga di sekolah ini, apa yang kita sudah pahami? Baik, kita mulai dulu dari pertanyaan yang pertama, kalimat terumpam yang pertama. Silakan Bapak Kepala dan teman-teman bisa menulis jawabannya, kemudian maju kita tempel di papan. Kita memimpikan murid-murid seperti apa? Silakan boleh kita kembali. Jadi di meja sudah ada visi kita. Bisa kembali kita menginterview seperti dari tahun 2021 itu. Kita duduk bersama, kembali kita sekarang menggali cita-cita kita. Kita memimpikan murid kita itu yang seperti apa. Silakan yang sudah bisa langsung tempel, kita berbaris. Jadi kita memimpikan murid seperti apa? Tempel di samping sini. Boleh maju di sini. Silakan semua, tempel sejajar nomor 1, boleh. Oke, kamu beri terus ke sana nomor 1, Oke. Lipat, tidak lipat. Luar biasa. Silakan. Kemudian boleh sambil maju jawab nomor 1, boleh lanjut jawab nomor 2. Kita percaya bahwa murid kita SMK 2 Luli seperti apa? Oke, perhatikan stick note-nya, jangan sampai terbalik, boleh dilipat.
Silakan nomor 1 ya, tempe-tempe juga boleh. Ya. Ya. Boleh lanjut nomor 2. Ya, kita percaya, boleh langsung ditulis di sekolah kita. Ya, kita mengutamakan apa? Kalau terbalik lipat ya, lipat 2 kali untuk ini. Ya, sudah 1 orang menjawab di nomor 2. Kita percaya. Oh ya, ini masih nomor 1 ya. Saya kasih pindah sedikit. Ya, ya Bapak Kepala Sekolah duluan untuk yang nomor 2. Silakan. Ibu Ketua Jurusan, kita percaya bahwa murid adalah bahkan bisa lanjut nomor 3. Di sekolah kita mengutamakan apa? Ya, soal nomor 4, murid di sekolah kita sadar bahwa Oke, Ibu Ketua RPS sudah langsung di nomor 3. Boleh. Ya, terus murid di sekolah kita sadar betul bahwa apa? Cuman kita warga di SMK Negeri 2 Loli ini apa keyakinan kita? Apa yang kita yakin? Ya. Terus yang berikutnya, kita dan warga di sekolah ini sudah paham tentang apa? Ya, Ibu Francisca nomor 3. Silakan lanjut soal nomor 4, 5, dan 6. Boleh. Kita warga di sekolah ini apa keyakinan kita? Silakan. Luar biasa Bapak Kepala sudah pegang 2 stick note. Ya, Bapak sudah menempel di soal nomor 4 dan nomor 5. Luar biasa. Oke, silakan lanjut. Masih kita punya 1 soal lagi. Kita dan warga sekolah paham apa yang selama ini saya, Bapak, Ibu, Bapak Kepala kita sudah paham tentang cita-cita murid kita. Dua per 6, nomor 1 terjawab 8 semua, ya. Nomor 2 4, nomor 3 3, nomor 4 3, nomor 4 1. Ya, Ibu Ketua Jurusan. Ya, nomor 6. Oke. Ibu Dimai nomor 6. Ya, Bapak Kepala
nomor 6. Berarti Bapak Kepala ini sudah beres dari nomor 1 sampai nomor 6, luar biasa. Ya. Silakan Bapak Ibu. Silakan. Masih 5. Yang 2, 4, yang nomor 5 masih 6. Ya. Nah, Pak Domi sudah pegang berlembar-lembar. Pak Agus, ya. Ya, Pak Domi nomor 2. Wow. Oke. Oke. Ya, Pak Agus juga sampai 6 selesai. Baik, silakan. Saya masih kasih beberapa menit lagi. Silakan. Silahkan Ibu Petronella masih. Silakan. Baik Bapak Ibu, kita berikan aplaus dulu untuk kita punya kalimat tumbang. Baik, saya akan membacakan hasil telah dari Bapak Ibu. Kita mulai dengan kalimat tumbang yang pertama. Kita memimpikan murid yang kreatif, inovatif, pemimpin masa depan, kreatif, disiplin, mandiri. Saya memimpikan siswa yang bernalar kritis, luar biasa. Kemudian kita memimpikan siswa yang kreatif dan inovasi, memimpikan murid-murid yang berkarakter baik di segala aspek. Kita lihat tangan dulu. Luar biasa. Kemudian yang kedua, kita percaya bahwa murid adalah ciptaan Tuhan yang sempurna, cerminan dari pendidikan yang berkualitas. Kemudian sini cerminan dari pendidikan yang baik. Kita percaya bahwa murid adalah anak-anak yang kreatif dan inovatif. Kemudian kita warga di sekolah yakin siswa mampu berkreasi dan inovatif. Kemudian insan yang kreatif dan mandiri. Ya. Kemudian yang kalimat rumpang yang ketiga, di sekolah kita mengutamakan apa? Di sini mengutamakan siswa-siswi menumbuhkan sikap gotong royong. Ya. Kemudian mengutamakan keterbukaan dan kolaborasi. Mengutamakan pembelajaran yang berpusat pada siswa. Mengutamakan ya karakter siswa yang baik. Kemudian murid di sekolah kita sadar betul bahwa yang pertama sini belajar itu perlu dan wajib. Kemudian murid kita sadar betul tentang sikap gotong royong sangat penting diterapkan di sekolah. Kemudian siswa kita sadar betul tentang ketekunan dan kerja keras. Murid kita sadar betul tentang ya di sini mengutamakan pengembangan keterampilan sosial. Kemudian mengutamakan kerja keras dan ketekunan menjadi kunci kesuksesan, luar biasa. Kemudian siswa kita sadar betul ya bahwa mereka adalah pribadi yang mampu berpikir secara kreatif. Ya, murid di sekolah kita sadar betul bahwa beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa.
Baik, kemudian yang berikutnya, kita warga di sekolah ini yakin untuk yang pertama saling membantu, berbagi, dan berkolaborasi. Kemudian memiliki keyakinan menghargai keragaman agama dan budaya yang kita miliki. Kemudian di sini meyakini bahwa cita-cita peserta didik adalah generasi perubahan. Sekolah meyakini pendidikan di sekolah ini mampu mewujudkan cita-cita anak bangsa. Kemudian di sini sekolah meyakini untuk melakukan yang terbaik buat siswa. Ya. Kemudian yang terakhir, kita dan warga di sekolah ini paham bahwa setiap individu memiliki potensi yang unik. Yang kedua, siswa-siswi SMK Dololi bisa bekerja, meneruskan studi dan berwirausaha. Luar biasa. Warga sekolah, saya dan Bapak Ibu paham tentang bahwa siswa SMK Dololi memiliki karakter belajar yang berbeda-beda. Boleh. Kemudian sini warga sekolah paham bahwa pendidikan yang berpusat pada siswa adalah pendidikan yang dapat menggali seluruh potensi siswa dalam belajar. Berikutnya, warga di sekolah ini paham bahwa setiap siswa memiliki potensi yang unik. Kemudian terakhir, warga di sekolah paham bahwa belajar bukan tergantung pada pengetahuan saja, tetapi belajar tentang karakter masing-masing siswa, terutama tentang materi yang didapatkan di bangku sekolah. Kita berikan aplaus dulu Bapak Ibu. Ya. Baik Bapak Ibu, ya, saya sudah membaca hasil tulisan dari Bapak Ibu berkaitan dengan kalimat rumpang yang diisi. Nah, sekarang coba kita telaah kembali, ya, berkaitan dengan, ya, visi kita. Jadi dari kalimat rumpang yang ada ini saya bisa menyimpulkan, Bapak Ibu, dari tulisan Bapak Ibu, ya, kami memimpikan murid-murid yang kreatif, inovatif, menjadi pemimpin masa depan. Jadi sekali lagi, kami memimpikan murid-murid yang kreatif, inovatif, disiplin, mandiri, berpikir kritis sebagai pemimpin masa depan. Kami percaya bahwa murid adalah ciptaan Tuhan yang sempurna. Kami percaya bahwa murid adalah anak-anak yang kreatif dan inovatif. Kami percaya bahwa murid adalah anak-anak yang berkualitas. Ya. Di sekolah kami mengutamakan gotong royong, pembelajaran yang berpusat kepada siswa, kolaborasi, dan keterbukaan. Murid di sekolah kami sadar betul bahwa belajar itu perlu dan wajib. Murid di sekolah kami sadar betul bahwa mereka harus tekun dan bekerja keras. Murid di sekolah kami sadar betul bahwa gotong royong sangat penting diterapkan dalam pembelajaran di sekolah. Kami warga di sekolah ini yakin untuk saling membantu, berbagi, dan berkolaborasi. Kami warga di sekolah ini yakin untuk menghargai keragaman agama dan budaya yang dimiliki. Kami dan warga di sekolah ini paham setiap individu memiliki potensi unik. Kami warga di sekolah ini paham bahwa siswa-siswi tamatan SMK Negeri 2 Loli bisa bekerja, meneruskan studi, berwirausaha, dan mencintai lingkungan. Itu kesimpulan dari yang Bapak Ibu tulis. Nah sekarang, ya, coba Bapak Ibu bandingkan dengan visi yang sudah ada di meja Bapak Ibu. Ya, visi masing-masing kita, bahwa visi SMK Negeri 2 Loli, ya, menciptakan lulusan berprofil pelajar Pancasila yang kompeten dalam bidang agribisnis, tanaman, dan manajemen perkantoran, unggul serta berbudaya lingkungan hidup. Ya, nah coba kita cocokkan dari kalimat rumpang yang Bapak Ibu ini. Kita start dari kalimat menciptakan lulusan berprofil pelajar Pancasila. Ada tadi Bapak Ibu? Ada di bagian yang pertama. Di bagian yang pertama itu kita mimpikan murid-murid yang semua tadi yang Bapak Ibu itu berprofil pelajar Pancasila. Ya, ada beriman, berkebinekaan global, gotong royong, mandiri, kreatif, dan bernarasi. Kemudian di sini yang berikutnya itu adalah yang kompeten. Ya, yang kompeten dalam bidang agribisnis, tanaman, dan manajemen
perkantoran kita percaya bahwa siswa kita adalah generasi penerus bangsa. Mereka unik, mereka adalah calon pemimpin masa depan. Ya. Kemudian yang berikutnya, di sekolah kita mengutamakan apa? Tadi mengutamakan pembelajaran yang berpusat kepada peserta didik, sehingga di dalam visi kalau saya lihat di sini bahwa betul-betul harus kompeten di bidang agribisnis tanaman dan manajemen perkantoran. Itu berpusat kepada peserta didik. Kemudian yang berikutnya, ya, murid di sekolah kita sadar betul bahwa belajar itu penting. Mereka harus menjadi anak-anak yang unggul dan berbudaya. Ya. Kemudian yang berikutnya, kita dan warga di sekolah ini sangat paham, ya, bahwa siswa-siswi kita tamatan SMK Negeri 2 Loli itu harus nanti bekerja, meneruskan studi, berwirausaha. Jadi kalau kita pantau kembali di situ, ya, di situ mereka harus unggul serta berbudaya lingkungan hidup. Nah, sekarang saya mau bertanya kepada Bapak Ibu, apakah visi sekolah kita ini sampai saat ini masih selaras tidak dengan kalimat tumpang tadi dengan cita-cita murid kita? Masih selaras atau tidak? Masih? Kenapa masih? Silakan Ibu Ketua Jurusan, Ibu Francisca. Baik, terima kasih. Nah, menurut saya bahwa visi misi kita SMK Negeri 2 Loli masih selaras dengan kalimat cita-cita yang kita buat tadi itu, di mana bahwa kita memiliki visi dan menciptakan lulusan berprofil Pancasila yang kompeten dalam bidang agribisnis dan manajemen perkantoran, unggul serta berbudaya lingkungan hidup. Tadi dari kalimat-kalimat yang sudah kita tempelkan di situ sudah mencerminkan bahwa visi dan misi itu selama ini berjalan dan sesuai dengan visi misi dari sekolah kita. Bahwa Bapak Ibu guru yang ada di sekolah ini bersama-sama bekerja sama bagaimana visi dan misi itu bisa kita capai. Dan pendidikan yang kita lakukan di sini adalah bahwa pendidikan yang berpusat pada peserta didik. Mungkin itu. Kita berikan aplaus dulu Mas Ibu. Mungkin Mas ada dari kubu sebelah kanan saya, Pak Agus, Ibu Nyuaya. Terima kasih. Berdasarkan visi misi SMK Negeri 2 Loli yang sudah dijalankan selama ini, di sini saya melihat menciptakan lulusan berprofil pelajar Pancasila yang kompeten dalam bidang agribisnis tanaman dan manajemen perkantoran. Itu sudah sesuai dengan yang kita tulis dan kita tempel, seperti Ibu Siska katakan tadi, di mana pembelajaran berpusat pada peserta didik, sedangkan guru sebagai motivator atau sebagai pendamping. Kemudian unggul serta berbudaya lingkungan hidup. Di sini siswa-siswi tamatan SMK Negeri 2 Loli, kita sudah melihat ada yang sudah berwirausaha, ada yang melanjutkan studinya atau kuliah, serta dan yang terakhir bekerja. Jadi itu visi misi SMK Negeri 2 Loli ini, di mana unggul serta berbudaya lingkungan hidup sudah terjawab dari lulusan tamatan dari SMK Negeri 2 Loli. Ya, kita berikan aplaus. Terima kasih semuanya. Baik Bapak Ibu, jadi kami bisa menyimpulkan bahwa visi SMK Negeri 2 Loli yang tercetus sejak sekolah kita menerapkan kurikulum mereka dari tahun 2021 masih sangat relevan dengan kondisi yang saat ini di tahun ajaran baru tahun 2023-2024. Ya, baik, kita berikan aplaus dulu untuk pencapaian baik Bapak Ibu, ya. Ketika kita sudah sama-sama bersepakat bahwa dari visi yang ada, ketika kita selaraskan dengan kalimat tumpang yang ada, ya, bahwa visi kita masih relevan. Nah, sekarang kita akan berdiskusi, ya. Saya meminta kepada Bapak Ibu, ya, kalau masih relevan, tolong masing-masing kita rincikan, ya, kira-kira sikap perilaku murid seperti apa yang mencerminkan visi. Kemudian sikap kita guru yang mencerminkan visi apa, kemudian sikap kepala sekolah yang selama ini Bapak Ibu tahu apa, dan serta orang tua yang mencerminkan visi. Ya, silakan boleh ditulis di stick note.
Saya kumpul dulu ini. Silakan kita terperinci ya Bapak Ibu. Kira-kira sikap murid yang mencerminkan visi apa? Sikap kita guru yang mencerminkan visi apa? Sikap orang tua, sikap kepala sekolah yang mencerminkan visi apa? Jadi saya tulis ini, kita mulai dari nomor 1 itu adalah siswa ya Bapak Ibu. Silahkan nanti langsung tempel ke sana. Nomor 2 itu adalah guru. Ya. Nomor 3 adalah kepala sekolah. Ya. Dan nomor 4 adalah orang tua. Silahkan berarti masing-masing kita membuat 4 jawaban ya. Silakan itu kita jurusan sudah memulai ya. Sikap siswa. Ya boleh. Oke, luar biasa. Sikap siswa, kemudian kita guru, selama ini yang sudah mencerminkan visi itu seperti apa? Masing-masing ya Bapak Ibu. Kalau kekurangan stiker masih ada di sini. Ya, silakan Ibu Niwayan ya. Start dulu di siswa. Oke. Silakan kita tulis guru, kepala sekolah, orang tua, 3 in 1. 3 langsung bawa, langsung tempel. Jadi sikap kita guru yang selama ini mencerminkan visi kita apa yang Bapak Ibu sudah lakukan. Ya, apa yang Bapak Ibu lihat tentang kepala sekolah? Apakah selama ini ya sebagai manajer, sebagai motivator ya sudah mencerminkan visi SMK Negeri Dodoli atau tidak? Ayo silakan. Rincikan sikap dan perilaku murid, guru, kepala sekolah, serta orang tua yang mencerminkan visi. Yang mencerminkan visi. Ya, silakan. Ya, di guru.
Oke, kepala sekolah. Siswa. Ya. Ya, masih ralat. Pastikan posisinya Bapak Ibu. Posisi guru, kepala sekolah, orang tua. Ya, di sini rata-rata wali kelas. Ya, tarik nafas. Ya, boleh dibawa. Ya. Oke. Ya. Ya. Langsung dulu. Ya, oke. Ya. Baiklah, Ibu Vero. Tempel yang ada. Ya, di bawah saja. Ya, untuk siswa, untuk guru. Oke, kita berikan aplaus dulu. Luar biasa. Baik, saya akan membaca ya kira-kira sikap murid, guru, kepala sekolah dan orang tua yang mencerminkan visi itu seperti apa. Kita mulai dari murid. Yang pertama, sikap murid yang terlihat yaitu takwa kepada Tuhan, kreatif, suka bekerja sama. Kemudian sini dalam pembelajaran siswa mampu berpikir kritis, gotong royong serta bisa belajar mandiri dalam proses pembelajaran. Sikap murid sopan dalam berperilaku, gotong royong, suka membantu rekan yang membutuhkan. Murid melakukan usaha yang maksimal dalam belajar. Sikap murid yang mencerminkan visi adalah mampu bergotong royong dan bernalar kritis. Oke, bahasa Arab sikap murid sini mampu bekerja sama dengan teman, guru, di sekolah. Bergotong royong, terampil dalam mengerjakan tugas. Luar biasa. Kemudian sikap guru yang mencerminkan visi menghadirkan pelajar yang kreatif. Ya, guru sesama rekan kerja bisa menjadi tutor sebaya, menjadi motivator terhadap siswa sebagai fasilitator. Guru di sini sehingga tidak membeda-bedakan peserta didik, membangun kerjasama antar guru. Menghasilkan memberikan kebebasan kepada siswa dalam belajar dan didampingi guru. Mampu bekerja sama dalam tim rekan sejawat, baik dalam meningkatkan kesadaran untuk menciptakan lulusan yang berbudaya Pancasila. Luar biasa. Sikap guru pembelajar, guru bertanggung jawab terhadap tugas yang diembankan, guru melakukan pembelajaran berpusat pada peserta didik dan cinta lingkungan. Guru saling bekerja sama satu sama lain, berkolaborasi. Baik, yang berikutnya itu sikap kepala sekolah yang mencerminkan visi. Yang pertama di sini kepala sekolah mengembangkan pengembangan lingkungan hidup yang relevan. Sikap kepala sekolah yang mencerminkan visi adalah menjadi contoh yang baik, memberi ruang kepada guru-guru dalam melakukan kegiatan yang berpusat pada peserta didik dan bertanggung jawab. Kepala sekolah menjadi atasan yang selalu menumbuhkan ide-ide yang baik terhadap sekolah, menjadi manajer yang kreatif.
Kepala sekolah berjiwa pemimpin, mampu mengayomi, memotivasi guru dan siswa, mampu berinovasi dan menguasai teknologi. Sikap kepala sekolah mampu bekerja sama dengan guru, orang tua dalam menciptakan lulusan yang berprofil pelajar Pancasila dan juga unggul. Sikap kepala sekolah bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, mampu memimpin, mampu bekerja sama, memberdayakan guru untuk memberikan pelajaran sesuai visi. Ya, sikap orang tua. Yang pertama sih, orang tua terlibat aktif dalam usaha peserta didik. Orang tua mendukung program-program yang ada di sekolah, memberikan dukungan kepada siswa untuk belajar. Orang tua berperan dan berpartisipasi dalam kegiatan sekolah, serta orang tua mampu membantu siswa dalam sikap gotong royong. Sikap orang tua adalah membantu anak-anaknya di luar sekolah, bahkan dalam lingkung sekolah, serta mendorong anak-anaknya dalam belajar. Sikap orang tua mampu bekerja sama untuk menciptakan lulusan yang berprofil pelajar Pancasila, dengan cara mendukung anak atau siswa untuk rajin belajar dan masuk sekolah, serta menjaga lingkungan sekolah. Sikap orang tua mendukung kegiatan sekolah, berperan aktif dalam memberikan motivasi dan pengawasan pada siswa. Kita berikan aplaus dulu. Jadi inilah ya gambaran cerminan visi yang terlihat dari sikap murid, guru, kepala sekolah, orang tua yang Bapak Ibu rasakan selama ini. Ya, baik Bapak Ibu, berikutnya kita akan lanjut pada pertanyaan berikutnya. Ya, apa inisiatif perubahan yang dapat dilakukan bersama untuk mencapai visi sekolah? Ini mungkin saya langsung Bapak Ibu langsung memberikan pernyataan, tidak menuliskan di sheet note, ya, supaya lebih terlihat semangat dari Bapak Ibu. Kira-kira apa sih inisiatif perubahan yang dilakukan bersama dalam mencapai visi sekolah itu? Silakan, apakah dari belakang atau dari depan? Kira-kira inisiatif perubahan apa yang dapat dilakukan? Ya, silakan Ibu Ketua Jurusan Ibu Francisca. Baik, terima kasih. Inisiatif perubahan yang dapat dilakukan bersama untuk mencapai visi sekolah yaitu adanya perubahan dari kita Bapak Ibu guru untuk menjadi lebih baik. Kemudian mungkin ada program-program yang dapat dibuat untuk mencapai visi dan misi itu, bagaimana visi dan misi sekolah itu dapat berjalan dengan baik. Dan kita sudah melakukan berbagai macam workshop, IHT. Mungkin dengan begitu kita akan melaksanakan IHT lagi. Di situ kita dapat melihat kembali kepada visi misinya kita itu kira-kira sudah sampai di mana. Ya, kita bisa dapat gambaran tentang tamatan yang ada di sekolah kita. Apabila tamatan itu menurut kita sudah mencapai apa yang kita harapkan atau belum, kita dapat melakukan perubahan itu melalui pelatihan-pelatihan pengembangan yang ada pada setiap guru dan juga dapat kita terapkan kepada peserta didik kita. Mungkin saya seperti itu. Kita berikan aplaus dulu. Terima kasih Bu Siska bahwa inisiatif perubahan itu bahwa meningkatkan program peningkatan kompetensi guru melalui kegiatan IHT, magang ataupun kegiatan-kegiatan lainnya. Boleh, silakan Bapak Ibu yang lain. Inisiatif apa ya? Silakan Pak Agus. Ya, menurut saya inisiatif perubahan yang dapat dilakukan untuk mencapai visi sekolah itu dengan terus mengembangkan kompetensi yang ada pada kita sebagai guru, yaitu ada kompetensi pedagogik, ada kompetensi sosial, terus profesional kita, dan itu bisa terus kita kembangkan melalui pelatihan-pelatihan yang ada ataupun mengikuti perkembangan teknologi yang ada. Ya, kita bisa mengembangkan kemampuan-kemampuan kita tadi itu untuk mencapai perubahan melalui misalnya salah satu cara melalui pelatihan di platform Merdeka Mengajar, dan terus mengembangkan pembelajaran yang menyenangkan di dalam kelas seperti GSM itu, gerakan sekolah yang menyenangkan, seperti itu untuk mencapai perubahan yang lebih baik antara guru, siswa maupun sekolah. Ya, kita berikan aplaus.
saya sangat setuju bahwa guru harus menguasai kompetensinya, menguasai teknologi. Guru harus aktif dalam berbagai pembelajaran untuk meningkatkan keprofesionalannya. Ya, guru harus paham juga kompetensinya. Ya, kemudian inisiatif perubahannya itu tadi mengajar harus berpusat. Guru, Ibu Yunita mungkin? Baik, Sudah tulis. Ya, boleh. menurut saya kalau inisiatif yang dapat dilakukan itu dengan cara bagaimana memperkuat budaya sekolah yang berorientasi pada prestasi, bahkan juga kalau pengembangan diri dengan adanya pelatihan yang harus dengan inisiatif sendiri bahwa ingin mengikuti pelatihan yang ada. Betul, luar biasa, kita berikan aplaus untuk Pak Ibu bahwa inisiatif perubahan itu menurut Ibu Yunita harus mulai dari diri kita. Kita yang menjangkau, ya, kita yang dengan sendirinya ketika ada pelatihan, webinar, workshop dan sebagainya, kita yang harus menjemput bola, jangan menunggu. Ya. Baik, luar biasa Bapak Ibu, itu tadi inisiatif perubahan. Sekarang kita lanjut. Kira-kira apa saja kolaborasi yang dapat dilakukan baik guru, orang tua, kepala sekolah untuk mewujudkan visi sekolah? Ya, kolaborasi apa yang dapat dilakukan guru? Mungkin kita ini kalau saya suka beda satu-satu dulu. Kira-kira dari versi kita guru, kolaborasi yang seperti apa yang bisa mewujudkan itu visi sekolah? Ya, jangan Ibu Francisca. Baik, terima kasih. Kolaborasi dapat dilakukan oleh guru, yaitu di mana kita kan di sekolah ini ada yang dinamakan tim dalam proses pembelajaran kita. Jadi kolaborasi yang dapat kita lakukan adalah kita bisa saling berbagi pengetahuan ataupun pengalaman atau cara kita, ya, dalam pembelajaran yang berpusat pada peserta didik. Yang tentu bahwa kita punya keunikan masing-masing. Mungkin dari satu orang kita dapat belajar. Untuk mencapai kompetensi ini, cara ini yang lebih efektif dapat kita lakukan. Ya, dalam kolaborasi kan ada kerjasama, ada saling mendukung, saling melengkapi, dan yang mungkin di antara kita ada yang memiliki pengetahuan yang lebih dapat berbagi dengan teman gurunya. Mungkin dari saya seperti itu. Ya, terima kasih Ibu Francisca, kita berikan aplaus untuk Bapak Ibu. Ya, jadi betul sekali kolaborasi menurut Ibu Francisca itu tadi. Bapak Ibu guru harus rajin-rajin berbagi praktik baik dengan guru lain. Ketika Bapak Ibu menguasai 1-2 kompetensi, silakan berbagilah dengan teman-teman yang lain. Baik, silakan Bapak Ibu yang lain, kolaborasi dari versi kita guru itu apa? Yang kami sudah lakukan, bahkan yang akan kita rencanakan di tahun ajaran yang baru, boleh disampaikan. Silakan Ibu Niwayan. Baik, terima kasih. Kolaborasi yang dilakukan sesama guru itu contohnya dalam satu jurusan, kita bisa mengambil agribisnis tanaman pangan, di mana pada mata pelajaran tanaman sayuran, nah, di mana guru itu bisa berkolaborasi. Contohnya macam guru matematika, guru ATPH, seperti itu, mereka bisa berkolaborasi dalam satu mata pelajaran itu. Jadi materi dalam satu materi itu, jadi semua guru itu ada beberapa guru masuk di bidang pertanian seperti itu. Jadi mereka itu saling menjadi tutor sebaya, saling memberikan memberikan sanggahan, memberikan pendapat seperti itu. Terima kasih. Ya, kita berikan aplaus. Betul sekali menurut Ibu Wayan bahwa kolaborasi versi kita guru yang mencerminkan visi itu tadi harus menjadi tim teaching yang sulit. Tim teaching lagi bukan berbicara hanya satu pelajaran atau satu jurusan, tetapi sudah lintas jurusan untuk mencerminkan nilai profil belajar Pancasila, itu gotong royong. Ya, memang selama ini saya melihat di sini contoh kalau saya membuat PD dengan anak-anak, ya saya akan melibatkan Pak Agus guru matematika untuk mengajar tentang menghitung luas beden, menghitung kebutuhan pupuk, dan juga menghitung kebutuhan benih. Kemudian pada sampai pelebelan, misalnya kita mau produk jual sayur secara online,
Nah, siapa yang kita libatkan? Biasanya kita sudah melibatkan ya rekan guru jurusan dari ya perkantoran, yaitu bagian IT. Ya. Terima kasih Bu Ayan. Baik, kemudian kira-kira dari orang tua kolaborasi apa yang selama ini Bapak Ibu sudah melihat? Silakan. Ya, silakan Bu Ayan. Terima kasih. Biasanya dalam suatu kesepakatan itu contohnya kita membangun sebuah pagar contohnya ya. Jadi kadang-kadang orang tua itu berperan penting ya, baik dalam segi membantu swadaya sekolah contohnya macam yang diberikan barang dan lain sebagainya. Dan yang kedua, orang tua itu biasa berperan penting dalam peserta didik. Contohnya orang tua berperan aktif juga baik di rumah atau di sekolah. Biasanya orang tua menanyakan kepada guru apakah anak saya ini rajin atau tidak. Jadi orang tua itu berperan penting sekali dalam kegiatan sekolah misalnya seperti itu. Ya, terima kasih. Bahwa menurut Iwan, orang tua mendukung program sekolah. Itu salah satu bentuk peran kolaborasi orang tua dengan satuan pendidikan dalam hal mencerminkan visi. Silakan mungkin kita lanjut kepala sekolah. Ya, selama ini yang Bapak Ibu rasakan kolaborasi kepala sekolah itu seperti apa? Kepala sekolah terhadap kita guru, kepala sekolah terhadap siswa, dan kepala sekolah terhadap orang tua siswa kita. Silakan Pak Agus, boleh. Ya. Saya kolaborasi yang dilakukan oleh kepala sekolah selama ini itu membangun kerjasama di dalam lingkungan sekolah itu antara guru maupun juga antara guru dan siswa, antara siswa dan orang tua, antara guru dan orang tua seperti itu. Jadi kepala sekolah mempunyai peranan penting untuk membangun kerjasama yang baik di dalam lingkungan sekolah, terus juga dengan lembaga-lembaga di luar sekolah seperti itu, baik itu lembaga pendidikan maupun yang non pendidikan. Jadi kalau saya lihat kepala sekolah di sini sangat berperan penting ketika melakukan kolaborasi gitu, baik di dalam sekolah maupun di luar sekolah untuk meningkatkan mutu pendidikan di sekolah ini. Ya, kita berikan aplaus. Terima kasih sekali Pak Agus yang sudah berbagi cerita bahwa kepala sekolah ya fakta yang nyata itu mengembangkan saya dengan para dudi ya untuk mencari pengajar-pengajar ya guru-guru tamu diundang datang ke sekolah untuk berbagi praktek baik mereka untuk menggugah motivasi dan semangat belajar dari siswa-siswi kita. Baik Bapak Ibu, ya kalau saya sendiri selaku CGP selama ini di sini kolaborasi yang saya lihat ya, yang paling pertama kalau kita guru dalam seluruh modul kita menuliskan ada memang satu komponen itu profil belajar Pancasila. Ketika kita mengajar satu tujuan ini, kira-kira profil apa yang mau kita munculkan dari anak-anak setelah mereka belajar. Dari versi yang kepala sekolah, setiap kali Bapak Kepala Sekolah selalu memastikan, bahkan mengecek, bahkan mensupervisi seluruh modul kita, ya sudah benar tidak kita tempatkan profil pelajar Pancasila berdasarkan tujuan-tujuan pembelajaran. Ya, kemudian bentuk dukungan orang tua, biasanya orang tua sangat mendukung dan memfasilitasi anak-anak dalam proyek-proyek P5, ya penguatan profil pelajar Pancasila yang selama ini kita sudah lakukan. Ya, baik untuk sesi ini kita berikan aplaus dulu. Nah, kita masih lanjut diskusi. Nah, di sini apa sih selama ini yang Bapak Ibu sudah lihat kegiatan apa yang dilakukan guru, orang tua, kepala sekolah supaya visi itu tercapai? Tadi adalah yang kita lihat yang mencermin. Sekarang supaya visi itu tercapai selama ini apa yang Bapak Ibu tahu bentuk kegiatan apa yang sudah dilakukan atau maupun yang masih direncanakan guru, orang tua, kepala sekolah supaya visi itu bisa tercapai? Jangan ya, Ibu dari jurusan. Baik, terima kasih. Apa bentuk kegiatan yang dapat dilakukan? Kita mulai dari guru. Yang dilakukan oleh guru agar visi sekolah dapat tercapai. Nah, Bapak Ibu guru atau para pengajar di tempat ini sudah melakukan pembelajaran yang berpusat
pada peserta didik. Nah, pembelajaran yang ada di sekolah ini yaitu pembelajaran yang meningkatkan keterampilan baik secara soft skills siswa maupun hard skills siswa. Di mana pembelajaran yang kita di sini dilakukan adalah pembelajaran yang bagaimana siswa dapat dari pembelajaran itu kita dapat memperoleh suatu bukti berupa produk. Ya, contohnya saya ambil dari jurusan agribisnis tanaman. Nah, kita melakukan pembelajaran itu selain pembelajaran di dalam kelas, kita juga mempunyai pembelajaran di luar kelas sampai bagaimana dari proses budidayanya sampai pada proses pemasaran. Nah, di situ siswa mampu melakukan atau kita dapat mencapai visi dia sebagai pelajar yang kompeten dalam bidang agribisnis tanaman. Itu dapat kita lihat dari proses pembelajaran yang kita lakukan, yaitu kegiatan yang dilakukan oleh kita Bapak Ibu guru di sekolah ini yang sesuai dengan visi. Nah, kalau dari orang tua, menurut saya bahwa orang tua itu sangat mendukung kegiatan-kegiatan kita, baik kegiatan P5 maupun kegiatan praktek kerja lapangan atau kunjungan industri yang dapat kita lakukan, bahwa orang tua itu memberikan izin, kemudian ada memfasilitasi siswa dengan uang saku ketika mereka melakukan praktek kerja lapangan di dudi-dudi yang sudah ada. Kalau kepala sekolah itu agar visi sekolah ini dapat tercapai, kepala sekolah itu sering melakukan kita itu yang dinamakan briefing atau evaluasi yang kita lakukan setiap pagi di sekolah ini, di mana hari ini apa yang kita sudah lakukan kemarin, kemudian kita melihat apa yang masih kurang dari proses pembelajaran maupun kegiatan yang ada di sekolah ini. Mungkin dari saya itu yang saya lihat. Ya, kita berikan aplaus. Terima kasih Bu Siska, jadi banyak hal tadi bentuk-bentuk kegiatan yang sudah dilakukan. Ya, jadi kalau di visi itu menghasilkan lulusan yang berprofil pelajar Pancasila yang menguasai kompetensi agribisnis tanaman. Menurut Ibu Ketua Jurusan, bahwa menguasai kompetensi agribisnis tanaman itu sudah melakukan pola pembelajaran yang berpusat pada murid baik di dalam maupun berbagai kegiatan praktek. Kemudian orang tua sangat mendukung. Kemudian yang tadi ya kepala sekolah seringkali hampir setiap hari ya melakukan evaluasi refleksi dari kegiatan-kegiatan yang sudah kita lakukan, yaitu dengan upaya supaya kita bisa berbenah, bisa mencapai visi, bisa mencapai visi yang sudah ditetapkan. Ya, baik, terima kasih. Silakan, saya masih kira satu guru lagi. Ya, kegiatan. Ya, silakan. Kalau saya dari CGP sendiri yang saya lihat kegiatan seluruh ruang-ruang yang ada di SMK 2 Loli itu sudah dikasih nama sesuai dengan nama-nama para pahlawan. Visi dan misi sudah ada di masing-masing gedung sekolah, sudah ada di dalam ruang-ruang kelas. Itu adalah kegiatan, contoh kegiatan, yaitu mengkampanyekan supaya visi itu selalu dibaca sehingga seluruh kita keluarga warga sekolah itu punya semangat yang sama untuk mencapai visi tersebut. Ya, silakan, masih ada kubu kanan, Ibu Wayan, Ibu Ita. Baik, kegiatan yang dapat dilakukan oleh guru, yang pertama itu kebiasaan-kebiasaan yang sudah dilakukan atau disepakati di sekolah itu dimulai dari perubahan. Guru itu harus menertibkan atau membiasakan diri, baik dalam aturan, baik dalam kebiasaan-kebiasaan yang tercantum dalam nilai di profil pelajar Pancasila. Jadi kebiasaan yang kita sudah sepakati itu yang harus ditaati. Kemudian yang untuk orang tua, seperti dikatakan Ibu Siska tadi, orang tua itu sangat mendukung, di mana ada kegiatan-kegiatan contohnya PKL, ada kegiatan pribadi. Jadi orang tua memfasilitasi baik barang ataupun dalam jumlah dana. Kemudian untuk kepala sekolah, kegiatan dilakukan apapun yang menjadi target dalam aturan atau kebiasaan kita di sekolah. Jadi kepala sekolah itu selalu menanyakan, selalu mereview kepada guru-gurunya bagaimana apakah kegiatan yang kita sudah lakukan di sekolah itu berjalan atau tidak. Jadi kepala sekolah itu selalu mengontrol kita. Contohnya setiap pagi jam 7 itu kepala sekolah selalu mengumpulkan kita sebelum masuk kelas, itu selalu menanyakan hal-hal
apa yang menjadi kegiatan atau aturan-aturan di sekolah itu, apakah kita sudah tetap berjalan sesuai dengan perkembangan sekolah. Terima kasih. Ya, kita berikan aplaus. Dan terima kasih Bu Wayan, saya tidak mengulang lagi, sudah sangat terperinci dan sangat jelas. Baik Bapak Ibu, kita masih punya satu pertanyaan, ya, pertanyaan pamungkas yang terakhir, ya. Langkah konkret apa saja yang dilakukan untuk merealisasikan rancangan prakarsa perubahan ini? Ya. Langkah konkret apa yang selama ini sekolah sudah lakukan, Bapak Ibu juga sudah terlibat di dalamnya? Coba diingat kembali, yang langkah konkret apa yang dilakukan untuk merealisasikan rancangan prakarsa perubahan? Langkah konkret apa? Dari saya, Pak Ustaz. Ya, silakan Ibu. Langkah konkret yang saya lihat yang sudah dilakukan untuk merealisasikan rancangan prakarsa perubahan itu di mana di sekolah ini sering dilakukan pelatihan atau program pengembangan baik bagi Bapak Ibu guru maupun peserta didik. Kalau Bapak Ibu guru seringkali melalui workshop, terus Zoom, atau Pak Gustaf sebagai narasumber seringkali membagikan hal-hal baru yang sudah didapatkan di CGP kepada kami seperti kemarin itu kan merupakan langkah konkret. Yang kedua, untuk siswa seringkali juga selain kita Bapak Ibu guru, ya Bapak kita di sini mempunyai program mendatangkan guru tamu dari Dudi-Dudi, ya, dan untuk membangun passion siswa kita ke depan, mereka itu mau mencapai tujuannya ketika selesai dari sekolah ini seperti apa yang kita kenal dengan istilah BMW. Nah, itu yang sudah dilakukan menurut saya. Terima kasih. Ya. Baik, kita berikan aplaus untuk keputusan. Jadi langkah konkret yang selama ini sudah dilihat, yaitu semua Bapak Ibu guru dituntut untuk harus melakukan aksi nyata. Ya, aksi nyata dalam pembelajaran. Kita yang mengikuti pelatihan harus kembali berbagi praktek baik dengan rekan-rekan guru yang ada. Ya, terima kasih. Silakan, masih ada dari Bapak Ibu, langkah konkret apa? Ya, silakan Ibu Petronila. Baik, kalau menurut saya langkah konkret yang sudah dilakukan selama ini untuk merealisasikan perubahan yang terjadi di sekolah kita, yang terlihat selama ini adalah bagaimana guru membangun kerjasama baik maupun kepala sekolah dan antara guru, dan di situ kita mengadakan IHT. IHT itu bagaimana kita menyusun modul rencana-rencana apa yang akan kita lakukan bagi siswa dalam modul tersebut, sehingga di dalam modul tersebut kita melihat bahwa apa-apa saja yang kita akan ajarkan yang relevan kepada siswa-siswa kita, sehingga melalui modul-modul yang kita sudah rencanakan bisa terlihat jelas bahwa siswa juga kita belajarnya akan lebih terarah. Mungkin dari saya seperti itu. Ya, terima kasih. Jadi langkah konkret itu, ya, banyak kegiatan-kegiatan pelatihan workshop yang dilakukan di sekolah ini dengan tujuan untuk mengembangkan kompetensi dari Bapak Ibu guru. Ya, dari saya CGP yang terlihat sangat nyata itu yang pertama bahwa kita punya yang namanya komunitas praktisi Dewan Komite Pembelajaran. Langkah konkretnya itu setiap 3 bulan kita bertemu, kita membahas, kita membicarakan berbagai macam masalah tentang aktivitas pembelajaran kita. Kemudian yang kedua, kita juga punya koordinator proyek penguatan profil Pancasila, yaitu untuk mendelegasikan, yang untuk mensukseskan kegiatan-kegiatan P5 dari tema-tema yang sudah ada, yang sudah dipilih oleh satuan pendidikan. Kemudian kita punya langkah konkret itu, kita sudah punya 10 sampai 12 ekstra kurikuler, yaitu untuk tadi membangun keterampilan, motivasi, semangat, sportivitas ya siswa kita ketika mereka belajar bersama kita di sekolah ini. Ya, baik Bapak Ibu, masih ada yang mau tambahkan ya tentang langkah konkret itu yang akan dilakukan ataupun yang sudah dilakukan dalam hal tadi untuk merealisasikan itu rancangan prakarsa perubahan. Ya, Kalau saya tambahkan sedikit, selain hari Sabtu itu kita melakukan
pengembangan minat dan bakat bagi siswa-siswi kita. Nah, kita juga kan ada jam literasi. Ya, Setiap hari Selasa, terus setiap hari Kamis kita berbahasa Inggris. Kemudian untuk takwa kepada Tuhan Yang Maha Esa itu kita ada ibadah bersama pada hari Rabu, setiap hari Rabu, di mana yang memimpin itu adalah guru secara bergiliran dan juga ada siswa. Yang berikut kita punya pramuka. Kita punya pramuka yang juga menjadi ekstrakurikuler wajib. Yang berikutnya kita juga punya Jumat bersih. Kita punya Jumat olahraga, dan hari Sabtu sebelum kita melakukan pengembangan minat dan bakat, kita melakukan cinta lingkungan dari jam 7 sampai jam 8 pagi, di mana kita melihat lingkungan, halaman, terus tanaman-tanaman yang ada di sekitar sekolah itu. Guru dan siswa melaksanakan kegiatan cinta lingkungan. Mungkin saya itu contoh-contoh yang sudah ada di sekolah kita. Terima kasih Bapak Siska. Jadi di sekolah di sini sudah ada pola-pola pembiasaan yang sudah rutin dilaksanakan dari Senin sampai Sabtu. Ya, selain literasi hari Selasa, ada juga numerasi di hari Jumat. Ya. Baik, Bapak Ibu, masih ada mau tambahkan? Ya. Saya juga pilih guru seperti yang saya suka itu dari Bapak Kepala Sekolah. Dia mempersiapkan kita sebagai generasi yang mungkin saja salah satu di antara kita nanti ada yang menjadi kepala sekolah. Sering kita tuh kalau menjadi pembina upacara itu bergantian. Di sini kami bergantian, bahwa mulai dari kepala sekolah, wakil-wakil kepala sekolah, ketua jurusan sampai semua wali kelas itu belajar untuk menjadi pembina upacara. Ya, terima kasih Ibu Siska. Masih ada tambahan Bapak Ibu? Oke. Baik Bapak Ibu, mungkin menjadi penutup kegiatan kita hari ini berkaitan dengan visi dan prakarsa perubahan. Ya, mungkin saya mau mendengar dulu dari Bapak Ibu berkaitan kegiatan kita ini. Ya, apa yang Bapak Ibu rasakan? Ya, sebelum kita masuk pada kesimpulan akhir. Ya, apa yang Bapak Ibu rasakan tentang kegiatan kita di hari ini? Ya, terima kasih. Yang saya rasakan kegiatan hari ini itu kegiatan yang sangat menarik, di mana dari kegiatan ini kita banyak hal-hal yang kita dapatkan dalam memajukan sekolah, khususnya peserta didik, hal-hal baru, hal-hal yang perlu kita menjadikan patokan ke depannya agar peserta didik itu memiliki jiwa yang kreatif atau jiwa yang dapat menciptakan ide-ide baru. Jadi kegiatan ini sangat menarik menurut saya. Ya, terima kasih Ibu Niwayan. Silakan dari rekan guru lain. Perasaan Bapak Ibu seperti apa? Ya, Pak Agus, silakan. Ya, melalui kegiatan pada hari ini, perasaan saya sangat senang ketika mengikuti kegiatan ini, di mana kita bisa melakukan diskusi dan itu membuka pemahaman kita bagaimana kita terus mengembangkan perubahan yang ada di dalam sekolah ini, terlebih khusus untuk menunjukkan kemampuan peserta didik, bahkan untuk kemajuan sekolah kita di sini gitu. Dengan hal-hal yang sudah kita diskusikan tadi itu bisa dapat kita terus tingkatkan dan lakukan untuk kemajuan sekolah kita ke depan, bahkan untuk peserta didik terlebih khusus. Ya, terima kasih Pak Agus. Masih ada satu lagi? Ya, sama Ibu dari jurusan. Baik, terima kasih. Untuk saya kegiatan hari ini sangat mengapresiasi saya, baik sebagai guru di tempat ini, di mana kita dapat melihat kembali visi misi kita SMK Negeri Dololi ini masih layak atau tidak kita. Ternyata dari hasil diskusi kita ini kita mengetahui bahwa visi misi SMK Negeri Dololi ini masih layak kita lakukan, dan tadi juga kita melihat secara tidak sadar ya bahwa sudah banyak juga kegiatan yang kita lakukan untuk mencapai visi dan misi SMK Negeri Dololi.
menurut saya ini seperti pemanasan dari fui kembali ya visi misi yang ada di sekolah ini. Terima kasih. Ya, baik, terima kasih Ibu Siska. Dan di akhir kegiatan ini dapat saya simpulkan bahwa yang pertama dari penilaian kita tentang kalimat rumpang, yaitu berkaitan dengan cita-cita untuk murid, bahwa visi SMK Negeri 2 Loli yaitu menciptakan lulusan berprofil pelajar Pancasila yang kompeten dalam bidang agribisnis tanaman dan manajemen perkantoran unggul serta berbudaya lingkungan hidup masih sangat relevan, ya, di mana tadi pencapaian visi ya dalam item-item prakarsa perubahan yang Bapak Ibu sudah sebutkan tadi, bahwa kolaborasi, gotong royong, kerjasama antara warga sekolah, kepala sekolah, guru, siswa, orang tua terjalin sangat erat. Ya, untuk itu biarlah lewat kegiatan ini boleh menambah pemahaman kita, membuka cakrawala kita, kemudian menjadi pemanas buat kita, ya, sehingga saya maupun Bapak Ibu, jadi kita melaksanakan seluruh tugas aktivitas pekerjaan kita di SMK Negeri 2 Loli ini berdedikasilah disesuaikan dengan visi kita, yaitu untuk menghasilkan peserta didik kita yang berprofil pelajar Pancasila. Terima kasih ya, dan kita menutup kegiatan kita bersama-sama dengan aplaus. Perubahan prakarsa, untuk itu waktu sepenuhnya saya kembalikan kepada Ibu pengajar praktek. Baik, saya sangat mengapresiasi apa yang Bapak Ibu sudah lakukan hari ini. Terima kasih kepada DJP yang sudah memimpin diskusi tentang visi misi bahkan inisiatif prakarsa perubahan di sekolah ini. Luar biasa sekali Bapak Ibu sudah mengungkapkan bahwa visi kita ternyata masih sangat relevan. Memang penting Bapak Ibu kita mengadakan diskusi seperti ini, seperti yang Ibu sampaikan tadi, untuk mengingatkan kembali apakah ada yang perlu kita rubah, dan sangat luar biasa sekali sekolah ini ternyata sudah sejalan dengan impian apa yang Bapak Ibu impikan untuk mencapai cita-cita sekolah, terutama masa depan peserta didik. Nah, saya melihat tadi adanya kolaborasi yang sangat luar biasa, ya, ada dukungan luar biasa, bahkan inisiatif yang Bapak Ibu sampaikan memang untuk mewujudkan sekolah yang unggul, yang berkualitas itu tidak bisa sendiri-sendiri, tidak bisa, perlu keterlibatan semua unsur. Tapi sangat luar biasa itu sudah dilakukan di sini. Kiranya apa yang sudah baik, apa yang Bapak Ibu sudah lakukan, bahkan apa yang Bapak Ibu pikirkan untuk melakukan perubahan dan segala inisiatif itu bisa dapat terwujud ke depannya, sehingga sejalan dalam mewujudkan visi dan misi sekolah ini. Terima kasih untuk CGP, sangat luar biasa. Saya rasa apa yang kita harapkan untuk dalam diskusi ini sudah tercapai, dan terima kasih untuk waktunya. Baik, kami mengucapkan terima kasih buat Ibu pengajar praktek yang sudah memberikan statement penguatan kepada saya selaku CGP maupun kepada rekan-rekan guru juga yang sudah hadir saat ini. Untuk itu atas nama ya Ibu pengajar praktek maupun saya CGP Angkatan 8, kami mengucapkan terima kasih atas kebersamaan kita pada pagi hari ini. Mungkin pesan sponsor, Bapak Ibu sudah launching ya pendaftaran CGP yang baru angkatan 10. Mari kita bersama-sama bergerak bersama, ya, silakan mendaftar ya, karena sekali lagi CGP sangat bermanfaat untuk merubah mindset kita. Kita betul-betul menjadi guru yang siap untuk bergerak, tergerak, dan menggerakkan. Ya, untuk itu sekali lagi terima kasih atas kebersamaan kita dan salam.